Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jova Dinegara Putra di channel Pemula IT pastinya. Dan di video kali ini kita akan memasuki segmen ngobrol IT. Ya, saya akhirnya bisa ngonten lagi setelah 1 bulan lebih lamanya, dikarenakan saya lagi ada UAS dan saya mengikuti salah satu lomba dan saya nggak bisa ngatur waktunya dengan baik. Jadi mohon maaf teman-teman, saya nggak ada video yang bisa diupload dalam 1 bulan terakhir ini. Anyway, di video ngobrol IT santai kali ini saya akan cerita ke teman-teman gitu ya, kenapa saya masih ngestak atau masih pakai LGA 775 dari tahun 2021 sampai sekarang 2024. Banyak dari teman-teman yang komen gitu, Bang kenapa nggak coba nabung aja gitu ya, misal udah dapat 400.000 atau 500.000 gitu ya, baru upgrade ke H61. Karena kan kalau dipikir-pikir upgrade dikit-dikit LGA 775 terus-terusan gitu ya, ujung-ujungnya sama kayak upgrade ke H61 gitu. Uang yang dikeluarkan bisa dibilang sama. Nah, ada beberapa alasan kenapa saya tetap ngestak ya. Ini bisa dibilang alasan yang memang tidak bisa diubah dan alasan pribadi atau keinginan saya pribadi gitu. Kenapa saya tetap di LGA 775. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ya, kita tarik dulu sejarah ke tahun 1900, nggak kejauhan. Awal saya rakit PC LGA 775 itu kalau nggak salah tahun 2021, saya lupa bulan apa. Itu saya rakit PC pakai motherboard MSI LGA 775 chipset 945 yang hanya support Core 2 Duo E4000 series ya maksimal, dan RAM sampai 4GB DDR2. Yah, itu sangat jadul sekali, bahkan nggak support Core 2 Quad, bahkan Core 2 Duo E6000 aja emang bisa dijalanin, tapi dia multiplayernya bakal ngestak di paling rendahnya gitu ya, jadi speednya bakal rendah aja gitu. Jadi bisa dibilang nggak support tapi dipaksain gitu ya. Motherboard dan paketan tadi semua itu kebetulan sekali saya dapat di harga kalau nggak salah 70.000, 80.000. Itu murah banget, sumpah itu murah banget. Kenapa? Karena pertama, saya dapat LGA 775 motherboard, walaupun jadul itu udah support Core 2 Duo ya, nggak sejadul Pentium 4 atau bahkan di bawahnya gitu ya. Jadi udah cukup oke untuk dipakai zaman sekarang buat kebutuhan ketik-ketik atau kebutuhan fotokopi masih oke gitu ya. Dengan harga 70.000 udah bisa dapat banyak paketan. Pertama tadi motherboardnya, lalu yang kedua dapat CPU Core 2 Duo E4700 gitu ya, itu harganya kalau nggak salah 15 ribuan di online ya. Lalu saya juga dapat RAM 2GB DDR2 satu keping ya, dan saya dapat satu VGA card Radeon HD 4550. Coy, bayangin, itu VGA lebih kencang dari GT 210 dan itu masih normal ya. Setelah saya beli paketan tadi, VGA-nya saya jual dong dengan harga 140.000 ya, karena emang di pasaran saya cek emang harganya segituan gitu ya. Jadi saya jual dengan harga tersebut. Jadi saya untung ya, beli PC modal 70.000, untung 70.000 lagi. Saya dapat 70.000 tapi saya juga dapat PC. Lah Bang, PSU-nya di mana? PSU-nya saya sudah punya bekas copotan PC punya bapak saya dulu ya, pakai AM2 Plus dari AMD. Jadi PSU-nya copotan dari PC build up gitu ya, casing build up, dan ya masih bisa dipakai sampai sekarang ya, masih normal-normal aja 300 watt itu. Ya nggak normal banget sih kalau dipakai yang berat-berat dan pakai Core 2 Quad itu langsung mati sendiri kadang. Tapi kalau misal pakainya Core 2 Duo dan dipakai lama nggak masalah. Jadi buat yang berat-berat itu udah kurang bagus lah bisa dibilang, atau udah bermasalah. Singkat cerita, PC tersebut saya pakai dalam beberapa bulan. Saya upgrade dikit-dikit RAM jadi 4GB dan total jadi 4GB ya. Ya iyalah, saya upgrade RAM-nya nambah 2GB jadi 4GB ya. Jadi saya cuma nambah sekitar dulu beli di Shopee kalau nggak salah 30 ribuan. Dan PC tersebut dari awal pakai RAM cuma 2GB aja saya langsung main Genshin Impact, tapi pakai Windows 7 Trial. Jadi emang loadingnya lama banget, tapi sekalinya udah loading semua teksturnya ya oke-oke aja untuk kebutuhan main harian. Dan kalau kalian sabar sih bisa aja gitu ya, karena dulu saya pengen banget dulu main Genshin Impact karena ya seiyuu-seiyunya terkenal semua gitu. Jadi saya maksain dulu main Genshin Impact. Singkat cerita, saya upgrade ke RAM 4GB tapi usable-nya cuma 3,6 kalau nggak salah, karena keterbatasan motherboard dan chipset juga. Jadinya tetap aja kerasa nge-lag tapi better lah dibanding sebelumnya. Jadi saya keluar waktu itu 100.000 ya total, kalau misal enggak, dapat 40.000 karena dari 70.000 yang dijual tadi saya beli RAM 30.000. Jadi sisa 40.000 lah gampangnya gitu. Kita ngomonginnya di luar komponen lain kayak misalnya udah ada kayak power supply dan juga storage, atau mungkin
casing, dan biaya listrik atau biaya kuota gitu ya. Kita ngomongin di luar itu, kita fokus ngomongin motherboard, CPU, dan RAM yang semuanya itu berhubungan. Dan jika salah satunya upgrade ke generasi yang berbeda kan otomatis komponen yang sebelumnya nggak bisa dipakai gitu ya, kayak CPU atau RAM-nya. Jadi kita fokus ngomongin ke 3 hal yang berhubungan tadi, yang bikin salah satu komponen kalau misal di-upgrade tuh komponen lainnya bakal nggak bisa dipakai lagi. Kita fokus ke situ. Oke, singkat cerita karena saya sedih gitu ya, saya beli CPU Core 2 Duo 7500, tapi karena waktu itu saya nggak ngerti, saya upgrade dan bener multipliernya nge-stuck di paling rendah. Saya jual lagi, habis itu saya kalau nggak salah rugi yang nggak usah dihitung lah ya, puluhan ribu doang gitu ya. Kita anggap aja balik ke nol lagi gitu, sisa 40 ribu ya tadi udah hilangin aja gitu ya. Singkat cerita, saya upgrade motherboard ke Intel Q35, harga 160 ribu. Bang, mahal banget bang, itu udah mendekati H55. Ngasih H55 dulu 200 ribu lebih gitu ya. Tapi ya itu mahal lah bisa dibilang untuk motherboard lama gitu ya. Menurut saya sih itu udah murah dan itu udah ditawar gitu ya, harganya dulu 200 ribu. Tapi yang bikin murah, ini paketan coy, 160 ribu. Itu saya dapat motherboard chipset Q35 yang punya 4 slot RAM dari Lenovo ThinkCentre M57P. Lalu saya dapat Core 2 Duo E8500. Lalu saya dapat RAM DDR2 1x4 GB. Dan saya dapat heatsink yang mahal ya, bisa dibilang ini heatsink bawaan dari motherboard build up-nya, dan ini cukup dingin juga. Dan saya dapat WiFi receiver karena sebelumnya saya masih pakai USB tethering ya, saya nggak bisa pakai WiFi karena nggak ada WiFi receivernya gitu ya. Tapi konyolnya di sini orangnya nggak update BIOS si Lenovo-nya, nggak tahu kenapa, nggak ngerti saya. Jadi R8500-nya tuh waktu itu saya jual lagi karena itu nggak support, dan saya waktu itu masih takut update BIOS karena ini motherboard satu-satunya gitu ya buat kedepannya. Jadi saya nggak update dulu BIOS-nya gitu ya, dan ya saya pakai Core 2 Duo M4700 lagi dengan RAM. Tapi karena sebelumnya saya punya 2x2, jadi saya tambahin 22 satu-satu jadi 6GB DDR2. Dan ya itu masih kerasa nge-lag karena CPU-nya itu kentang banget gitu ya dibandingin RAM 6GB-nya yang udah cukup beberapa aplikasi buat multitasking gitu ya. Tapi karena ini cuma Core 2 Duo gitu ya, yang lama lagi, jadi ya kerasa nge-lag gitu ya. Singkat cerita ya 160 ribu tadi itu saya beneran untung karena bisa dapat banyak gitu ya. Core 2 Duo E8500 nya saya jual di harga 30 atau 40 ribu gitu ya. Jadi saya cuman keluar 120. Dan motherboard, CPU yang motherboard aja gitu ya. Oh enggak, saya waktu itu beli Core 2 Quad dulu, Q6600 harga 50 ribu. Jadi dari 120 itu saya keluar 180 ya jadinya. Lalu Core 2 Duo nya beserta komponen lama saya, yaitu motherboard yang tadi MSI yang lama itu saya jual plus paketan 1x2 GB 2x1 GB DDR2 itu saya jual juga, harganya 110 ribu ya, dipotong jadi 100 ribu lah. Jadi dengan 100 berapa tadi, 120 170 ya karena beli. Jadi posisinya saya upgrade ke PC yang udah pakai Lenovo ThinkCentre Q35 tadi tuh hanya mengeluarkan duit sebesar 70 ribu aja gitu ya. Karena yang sebelum-sebelumnya udah dijual dan udah laku juga. Jangan 70 ribu itu mantap lah, bisa dapat Core 2 Quad 4 core plus RAM-nya 6 plus 2x2 plus 1x2. Jadi total 6 GB. Itu saya main GTA 5 udah bisa gitu ya. Lalu main kayak Genshin Impact udah juga lebih lancar gitu ya. Setelah itu saya upgrade kecil-kecil, RAM-nya nambah 2 plus 2 lagi ya, 2x2 lagi. Jadinya nambah 50 ribuan karena harga satu kepingnya 30 sampai 25 sampai 30 lah bisa dibilang. Jadi saya hanya mengeluarkan 130 untuk dapat 8 GB, dan RAM sebelumnya tentu saja saya jual lagi dong. Bisnis bro, saya jual cuma 15 ribu ya 1 GB DDR2-nya. Dua-duanya kejual kalau nggak salah, jadi saya dapat 30 ribuan. Oke, saya dengan PC ini udah sangat memenuhi kebutuhan saya pada saat itu untuk belajar-belajar editing, bisa dibilang ngulik-ngulik lagi lebih enak lagi gitu ya, karena sebelumnya saya cuma pakai laptop Pentium gitu ya dan pakai Core 2 Duo. Sekarang saya bisa ngulik editing lagi lebih luas lagi lah bisa dibilang. Saya juga jadi bisa nyobain Blender dengan lebih lancar lagi gitu ya, walaupun waktu itu VGA ini kita 630 jadi masih kurang gitu ya, tapi oke lah buat kebutuhan 3D modeling buat awal-awal banget ya. Lalu singkat cerita, saya ini bosen ya Q35 ini, dan Core 2 Quad ini potensinya nggak dipakai gitu ya. Dia ini bisa di overclock si Core 2 Quad-nya, tapi motherboardnya nggak ngizinin. Singkat cerita, saya upgrade ke P35 DS3L dari Gigabyte yang bisa di overclock pastinya. Harganya 100 ribu. Bang, mahal banget bang. Tuh kan jadinya keluarnya banyak ujung-ujungnya. Nah, tidak.
Ini 100.000 saya hoki juga gitu ya. Hokinya adalah 100.000 ini saya bisa dapat Core 2 Duo 8400 kalau nggak salah, dan heatsink juga. Cuman 3 itu sih, motherboard, Core 2 Duo sama heatsink. Tapi dengan gitu saya bisa jual si Core 2 Duo-nya di harga waktu itu saya jual murah aja 40.000 ya, karena rata-rata waktu itu masih 70 ribuan ke atas. Ada sih yang jual 60, saya jual 40 aja lah, 40 ribuan gitu ya. Kepotong Tokped jadi 35 anggap aja. Saya jual 40.000 gitu ya, jadi saya cuma mengeluarkan 60.000 untuk beli Gigabyte P35 DS3L, dan saya bisa overclock ke 3 GHz. Namun untuk motherboard Lenovo ThinkCentre ini belum laku-laku ya, agak cukup lama, walaupun sempat di akhir sempat ada yang nanya gitu ya, dan udah fix mau beli. Tapi motherboard P35 DS3L di sini yang saya punya, yang saya pakai buat harian itu rusak karena saya overclock terlalu tinggi ke 3,8, bayangin 3,7 sih ya, 3,7 GHz di Core 2 Duo, Core 2 Quad Q6600 ya. Dan waktu itu PSU ini saya pakai PSU build up gitu ya, bayangin pakai PSU build up 300 watt buat overclock Core 2 Quad gitu ya. Lalu saya juga nggak ngasih kipas ke chipsetnya, dan intake exhaustnya juga dulu buruk sekali gitu ya, tapi saya masih maksain gitu ya. Ya rusak, dan saya rugi berapa, jadi rugi 60.000 ya. Dan motherboard yang asalnya mau laku tadi, yang Q35 Lenovo ini, saya nggak jual lagi gitu ya, saya pakai buat harian lagi karena motherboard P35 saya rusak. Ya saya rugi 60.000, tapi pengalaman atau experience saya, ya saya rugi 60.000 tapi oke lah, saya udah dapat pengalaman overclock yang luar biasa, itu seneng banget saya nggak nyesel atau nggak kecewa gitu ya barangnya rusak, karena saya dapat pengalaman overclock akhirnya, ya Allah gitu ya. Saya pengen overclock dari dulu, dari awal rakit PC saya pengen nyobain overclock ya. Lalu setelah itu saya beli Core 2 Quad Q9650. Loh bang, itu kan harganya 400.000 gitu ya bang, mahal banget gitu ya, nggak worth it dong bang kalau dibeli. Tidak, saya nemu atau dapat Core 2 Quad Q9650 ini di harga 100.000 pas, bayangin ya. Ya walaupun dengan nama dikit bisa dapat i5 2400, tapi balik lagi kalau beli i5 2400 ya, saya beli motherboard dulu, saya beli RAM dulu gitu ya. Jadi dengan Core 2 Quad Q9650 ini saya bisa dapat Core 2 Quad seri tertinggi dengan harga paling murah untuk saat ini di pasaran, kan di pasaran masih 400 ribuan ke atas. Saya nggak tahu yang jual ini gabut atau gimana, dia cuma punya stok 10 ya. 10 pun ada yang Q950, ada yang Q9550 gitu ya. Hokinya saya dapat yang Q9650, dan itu mantep banget beneran ya. 100.000 bisa dapat Q9650 gitu ya, mantep banget. Dan yang bikin saya untungnya lagi gitu ya, dengan dapat Core 2 Quad yang paling tinggi dengan harga yang murah ini, saya jual lagi Core 2 Quad Q6600 dengan harga 50.000. Jadi saya hanya mengeluarkan 50.000 untuk upgrade ke Q9650. Ya inilah indahnya jual beli gitu ya. Singkat cerita, saya nge-stuck di spek kayak gini untuk beberapa bulan ke depan. Lalu saya beli untuk terakhir ini, saya pakai motherboard P35 DS3 revisi pertama, itu jadul banget, dengan harga 100.000. Tuh kan bang, keluar lagi bang, ujung-ujungnya semuanya kalau ditotalin keluarnya bisa dapat 400.000. Kalau nabung dikit kan bisa bang, tapi 100.000 untuk P35 ini murah coy, serius. Karena P35 ini sangat jarang di pasaran. Sekalinya ada yang jual satu toko tuh harganya 180.000. Saya nggak mau ngeluarin 180.000 untuk motherboard jadul yang ya resikonya tinggi gitu ya. Ini 100.000 bisa dapat motherboard ya kelas menengah, walaupun itu revisi yang pertama, tapi heatsinknya cukup tebal juga dibandingin yang PS3L gitu ya. Dengan harga 100.000 ini sudah sangat murah. Dan juga saya niatnya mau jual motherboard lama saya Q35 ini gitu ya, dengan harga 100.000. Jadi saya nggak ngeluarin sama sekali gitu ya, cuma ngeluarin ongkos kirim dan juga ngeluarin biaya admin doang gitu ya. Tapi ada masalah di motherboard saya ini. Seperti yang teman-teman tahu, saya udah bahas video ini di kanan atas gitu ya, motherboard build up ini saya lancar banget dipakai gitu ya. Lalu ya saya pakai buat harian, buat editing juga nggak ada masalah sama sekali. Tapi pas saya jual, pas saya kirim ke orangnya, pas di tes nih ya, orangnya katanya nggak jalan. Saya udah jelasin, bang kalau misal bip, ada suara bip 1 sampai 4 kali dan cepat, itu bisa jadi masalah RAM-nya kalau nggak salah, saya bilang gitu. Lalu saya udah jelasin juga, coba cek yang lainnya dulu, karena sebelumnya saya pakai motherboard itu buat jangka panjang. Lalu coba videoin unboxingnya juga gitu ya. Bener ada unboxingnya, cuman unboxingnya cepet banget gitu, di speed up ya. Saya nggak tahu kenapa, mungkin keterbatasan memori juga. Tapi ya saya jadi nggak tahu gitu ya di unboxing gimana. Lalu setelah itu orangnya masih nggak percaya, disangkanya saya nipu gitu ya. Saya jadi curhat ini ya. Ya intinya di pas nyampe tuh tiba-tiba nggak nyala gitu ya. Padahal pas awal-awal saya beli juga ini emang nggak langsung nyala. Pas saya cek emang ternyata slot RAM-nya ini agak berdebu gitu ya. Saya bersihin, saya
pindah-pindah RAM-nya gitu ya, urutan slot RAM-nya, dan ternyata bisa semua gitu ya kalau misal berusaha lebih keras lagi. Saya udah jelasin itu, tapi orangnya bilang, "Saya ini anak IT." Wow, ya udah sih, nggak apa-apa gitu ya. Singkat cerita saya bilang, "Kang, ini mungkin karena pengiriman gitu ya. Coba klaim asuransi aja." Masih nggak percaya dianya. Terus bilang, "Ikhtiarnya kurang karena packingnya cuma segini." Ini packingan yang saya dulu beli motherboard P35. Saya pindahin packingan ini buat packingan yang saya motherboard Lenovo ini gitu ya, buat dijual. Nggak mungkin minim karena motherboardnya aman aja dikirim dari Jawa, malah ini motherboard yang P35 yang saya beli ini gitu ya. Dan ya akhirnya diretur aja lah. Saya udah pusing gitu ya, malas berurusan sama orangnya gitu ya. Jadi ya udah saya retur. Saya belum ada waktu lagi buat ngetes karena saya agak males juga untuk bongkar-bongkar PSU dan lain sebagainya lagi. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa gitu ya, ikhlasin aja dulu. Karena saya udah cukup balik modal ya dengan PC yang sekarang ini ya. Ya akhirnya PC-nya sampai sekarang masih aman dan masih saya pakai. Untuk di overclock Core 2 Quad Q9650-nya ke 3,6 GHz. Ya, itu dia pengalaman atau perjalanan saya cukup panjang ya. Kenapa saya nge-stuck di Core 2 Quad atau Intel LGA 775. Jadi rangkumannya bisa dibilang alasan pertama, banyak situasi di mana saya nggak bisa upgrade sekaligus gitu ya. Karena contoh waktu dulu saya tuh tersiksa banget pakai 2 GB RAM untuk kebutuhan dulu saya lagi suka ngedit video gitu ya. Lagi belajar ngedit video pas SMA gitu ya. Dan juga saya lagi main Genshin Impact. Jadi kalau saya nabung tuh cukup agak lama dan takutnya pasti kepake buat hal yang lain gitu ya kalau saya nabung ya. Jadi saya butuh upgrade saat itu juga bisa dibilang. Lalu alasan yang kedua ini bisa bilang pribadi saya aja gitu ya. Saya kalau upgrade misal ke H61 kan perlu nabung minimal 400.000, 300-400.000 lah ya, ke i3 Gen 2. Kalau saya pribadi, saya nggak mau langsung dari 400.000 itu keluarin semuanya untuk upgrade gitu ya. Saya pengennya minimal ada 2 kali atau sampai 3 kali lipatnya uang dari tabungan saya itu, baru 400.000 ini saya langsung beraniin buat upgrade. Jadi saya nggak bisa aja gitu ya langsung nabung lama-lama 400.000 gitu ya, lalu semuanya ludes hanya untuk upgrade. Dan kenapa seperti itu? Yang ketiga adalah perbedaan performa yang nggak terlalu jauh gitu ya. Walaupun dari segi upgradabilitasnya jauh lebih luas dan jauh lebih enak pakai H61 ya. Tapi dari segi performa, Core 2 Quad Q6600 itu ya performanya kalau di overclock mirip-mirip sama i3 Gen 2. Bahkan Core 2 Quad Q9650 ini udah saya overclock ke 3,6, performanya mirip-mirip sama i5 Gen 2. Walaupun dari segi efisiensi dan juga dari segi dukungan software atau fitur jauh lebih baik i5 Gen 2. Tapi dari segi performa, raw performance ya, kita bilangnya raw performance untuk benchmark dan juga untuk beberapa game mungkin yang lebih ke GPU bound gitu ya. Ini nggak terlalu kerasa bedanya kalau saya upgrade ke i5 Gen 2. Ya kalau buat editing sih pasti kerasa. Tapi dengan spek yang sekarang, alasan ke berapa saya lupa itu ya, spek yang sekarang saya udah mencukupi untuk kebutuhan saya dan udah balik modal juga gitu ya. Lalu kedepannya sekarang baru saya bisa mikirin upgrade ke H61 minimal ya. Dan alasan selanjutnya dari tadi saya ceritain tuh, saya nemu barangnya yang murah-murah gitu ya, di bawah pasaran semua. Jadi kalau beli pun nggak rugi juga karena saya bisa jual barang yang sebelumnya. Dan ini keinginan saya pribadi juga gitu ya. Kalau saya beli barang tuh yang sebelumnya harus yakin kejual. Saya nggak mau yang sebelumnya tuh nganggur aja gitu ya, atau kejualnya lama tuh saya nggak mau. Lalu alasan terakhir, dan ini alasan keinginan doang ya, saya pengen ngerasain Intel Core 2 series. Saya pengen ngerasain Core 2 Quad seri tertinggi dan saya pengen ngerasain overclock. Dimana kalau saya upgrade ke H61 itu saya nggak bisa overclock ya, karena motherboardnya nggak support gitu ya. Dan saya perlu P67 yang harganya cukup mahal gitu ya. Minimal P55 itu pun Gen 1 gitu ya, kurang bagus aja ya. Kalau upgrade ke P67 itu cukup mahal. Perlu biaya lebih yang dikeluarkan untuk upgrade ke P67. Yaitu alasan dari segi keinginan aja gitu ya. Saya pengen Core 2 Quad. Dari dulu saya pengen ngerasain gimana rasanya overclock front side bus gitu ya. FSB gitu ya. Zaman-zaman CPU yang masih pakai FSB tuh overclocknya gimana gitu ya. Saya pengen ngerasain itu. Ya itu aja sih bisa dibilang alasan-alasan pribadi dan alasan dari segi keinginan gitu ya, yang membuat saya nge-stuck di LGA 775. Apalagi ya? Oke, mungkin cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan. Jika kalian ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jika teman-teman ada situasi yang mirip dengan saya boleh komen di bawah. Tapi saya nggak nyaranin buat ngikutin jejak saya gitu ya, karena nggak worth it juga kalau kalian nge-stuck di LGA 775. Nggak ada perkembangan bisa dibilang gitu ya. Ya terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Jangan lupa tekan tombol subrek, nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Saya Jofar Putra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.